Babat Tanah Jawi bagian 3. Kisah Raden Sukra dan Ayu Lembah. Segera Raden Antawirya mundur dari hadapan sang ayah. Di hadapan sang kakak di Taman Sari berkata, kalau semua ragu-ragu akan dikutuk. Para ibu yang mendengar, semua menangis terseduh. Sang Ratna berkata pelan, baik Di, tunggulah. Aku hendak mandi keramas. Bibi, buatlah sampo. Sang Ratna turun mandi keramas dengan dayangnya. Setelah keramas, sang Ayu memakai wewangian. Kuku dirapikan. Sudah terlihat Ayu raut mukanya. Terlihat hijau samar-samar para ibu dipersilakan keluar dari gedung Taman Sari. Para pengasuh dan dayang-dayang semua di luar pintu. Sementara itu para putra di dalam. Raden Sudiro segera mengambil selendang yang akan dipakai mengikat. Segera dipegang tangan sang kakak satu-satu sambil menangis. Mereka melakukannya. Raden Sasongko dan Sudarmo memegang Nyai Tambakbaya. Raden Dipa Taruna dan Wangsa Taruna memegang sang kakak dengan tangan kanannya, sementara tangan kiri sibuk mengusap air mata. Sang Ratna berkata pelan, adikku mengumpullah. Si Sasongko, Sudama, segera semua mendekatlah. Lihatlah aku, karena ini terakhir kali aku bertemu para adikku semua. Sang Ratna deras mengalir air matanya, melihat kepada adik-adik semua. Tersendat kata-katanya, sudah Di, tinggallah. Aku pamit kepada engkau semua. Semoga rekaku mendapat mati yang sempurna. Saat Ratna mencondongkan leher, selendang sudah diikatkan. Yang kiri, Raden Antawirya yang menarik. Yang kanan, Raden Surya Kusuma. Ketika hendak dikencangkan, sang Ratna berkata pelan, nanti dulu sebentar, aku hendak berpesan lagi. Aturkan sembahku kepada para ibu semua. Kepada ayah, aku mohon pamit mati, serta kepada Pangeran Adipati, aturkan sembahku, serta kepada Waraja, yang ku minta pengampunan dari Kakanda Adipati. Dahulu aku diberi permata 2 pasang. Itu adikku kembalikan. Dan permata Cepaka, adikku Miraselan 6 pasang. Hijau dan Widuri, itu semua kembalikan. Juga permainan dakon perak dengan anak kecil dari Suasa, 200 biji berbobot 2 kati, semua kembalikan kelak. Juga tempat permainan cukis seperangkatnya juga saya bawa ke sini. Cukinya yang separuh emas dan separuh perak, berbobot 2 kati, kain jidi puspita selembar. Sudah, hanya itu. Lainnya punyaku sendiri. Sudah, sekarang lakukan Dik. Selendang sudah ditarik. Sang Ratna mengendikkan pandangan, tidak ragu ke jalan, mengetahui asal dan tujuan kematian. Terdengar suara tercekik. Sang Ratna sudah terkulai jatuh. Kaget semua para adik. Semua menepuk dada penuh penyesalan. Semua bersedih. Jenazah sudah dirawat di tempat membujurnya. Nyai Tambakbaya juga sudah diselesaikan. Pintu dibuka segera. Para ibu berebut masuk beserta para pengasuh dan dayang-dayang. Melihat jenazah Gilang Gemilang segera disungkemi, suara tangis terseduh-sedan kembali terdengar. Para putra menghadap sang ayah, melapor sambil menangis kalau sang kakak sudah meninggalkan dunia ini. Pangeran Puger tak berkata sepatah kata pun. Sementara itu, bala tentara di luar sudah mendengar kalau tuannya sedang marah. Semua bala tentara Kapugeran bersiap siaga. Berita sudah menyebar luas. Pangeran Arya Mataram sudah mendengar berita, juga Pangeran Panular. Keduanya berangkat ke Kapugeran membawa pasukan. Dibariskan di perjalanan. 2 pangeran sudah masuk, bertemu dengan sang kakak Pangeran Puger. Para istri Pangeran Puger melihat gelagat kurang baik, mengira akan terjadi perang dengan prajurit Kastinurjan. Segera berdandan seperlunya, lalu bergegas melapor kepada sang raja.
bersegera jalannya. Singkat cerita, sudah sampai di istana. Sang raja sedang duduk di bangkal Prabayasa, kaget oleh kedatangan para Adhikipar. Sang raja berkata pelan, "Tumben, Adhikipar siang-siang masuk istana. Apakah diutus oleh suamimu, Dinda Dipati Puger?" Raden Ayu melapor sambil menyembah, menceritakan mulai dari awal sampai akhir segala yang dilakukan Pangeran Puger. Sang raja terguncang hatinya, menepuk dada tanda menyesalkan yang terjadi. Duh, orang kok seperti Dinda Puger, ibarat macan galak, tak mau memakan anak sendiri. Dinda Puger ini tega memakan anak sendiri. Sang raja lalu merayu, "Hai Wijaya, panggillah Gandhek, suruh memanggil para adipati." Yang disuruh segera beranjak melaksanakan tugas. Tak lama segera datang dengan membawa bala tentara. Geger seluruh Kartasura. Para punggawa mancanegara dan pesisir semua datang. Karena dahulu semua punggawa tinggal di Kartasura. Sementara itu, Raden Sindureja menyiapkan bala tentara. Para punggawa sudah bersiaga. Orang Kan Sindurejan sudah menata baris. Raden Pati sudah lupa akan rajanya, terbebani oleh cinta, kasih kepada sang anak. Tak bisa dinasihati lagi. Raden Sukra menangis, kehendaknya mengamuk kepada Pangeran Adipati. Dicegah oleh sang ayah, dan patinya membujuk dengan perkataan semanis gula. "Duhai Tuhan, paduka urungkan." Sang raja sangat marah, segera turun ke bangsal Sri Manganti. Bala tentara di dalam segera mendekat dengan senjata lengkap. Mantri Gedung Keparak bekerja keras mempersiapkan pasukan bersiaga terhadap bahaya. Para bupati di luar sudah bersiap di bangsal Pancaniti. Adipati Sampang sudah datang bersama pasukan, dan juga Adipati Surabaya sudah datang membawa pasukan. Di alun-alun mereka berbaris. Ketika yang menjabat Raja Sinun Amangkurat, para punggawa pesisir dan mancanegara atas perintah raja tidak diberi izin pulang ke tempatnya masing-masing. Disuruh tinggal di Kartasura, membantu berjaga negara. Ki Tumenggung sama Brata sudah menghadap di Sri Manganti, dan Tumenggung Wirameja serta Tumenggung Maunegara, Ki Tumenggung Surantani tidak ketinggalan menghadap. Berkata sang raja, "Hai Sumabrata, Sindureja bagaimana kehendaknya sekarang?" Ki Sumabrata melapor, "Si Arya Sindureja lupa kepada sang raja, terbebani cinta kepada anak, maka lupa mengabdi. Sudah menyiapkan bala tentara berbaris di halaman." Sang raja mendengar sangat marah, dada memerah, bibir bergetar. "Hai Tumenggung Sumabrata, kerahkan semua para adipati." Sumabrata menyembah, "Bila berkenan, adik paduka Raden Ayu Pujang. Sekarang lebih baik dipanggil ke hadapan paduka." Sang raja berkata pelan, "Hai Wilaja dan Suanda, segera panggil adikku." Yang disuruh segera berangkat. Jalannya tergesa-gesa, diiringi para punggawa dari pesisir mancanegara, ikut serta bala tentara Madura dan Surabaya. Sindurejan sudah dikepung. Nyai Wilaja dan Nyai Suanda sudah datang tanpa pemberitahuan dan sudah bertemu dengan Raden Pati. Nyai Wilaja berkata, "Hai Raden Pati, perintah raja putramu diambil, yang bernama Sukra. Putramu dijatuhi hukuman karena ulahnya. Raden Ayu Lembah sudah tewas. Si Sukra sudah pasti mati." Raden Sindureja mendengar perintah raja termenung, tak bisa bicara karena sangat cintanya kepada sang anak. Akhirnya Sindureja berkata, "Hamba serahkan mati hidup kepada sang raja. Kalau boleh, si Sindureja ini nyai yang akan menggantikan mati." Kedua utusan sangat kasihan melihat besarnya rasa cinta kepada sang anak. Segera Raden Ayu Pujung diberitahu
dan dibawa oleh kedua utusan sampai di hadapan raja. Raden Bujang lalu menyembah kaki sang raja sambil menangis karena sangat takutnya, mengira akan mendapat amarah karena terlihat raja sudah bersiap melakukan perang habis-habisan. Sang raja berkata, "Dinda, pulanglah segera. Katakan kepada suamimu, Sindureja, kalau hendak menemui kebaikan dan hidup dari anaknya, suruhlah menghadap ke hadapanku, Di. Segeralah. Kalau suamimu tak menghadap, sungguh aku akan turun sendiri." Sang adik menyembah, segera kembali. Sesampai di rumah bertemu dengan suaminya, Raden Ayu bersedih seraya mengabarkan perintah sang raja. Dari awal sampai akhir, sang suami tak berkata sepatah kata pun. Raden Ayu Bujang berkata, "Dia, engkau disuruh menghadap bersamaku." Sang suami bingung dalam hati, jadi menurut kepada istri. Raden Sukra dicium-cium keningnya. "Engkau tinggallah, saya akan menghadap raja meminta ampunan." Raden Pati keluar bersama istrinya. Tak diceritakan di jalan, sesampainya di Panangkilan, lalu dipanggil ke dalam puri. Segera Ki Sumabrata menghadang Raden Pati, diiringi mantri keparak. Raden Sindureja dikepung pasukan. Kerisnya sudah diambil dan diserahkan kepada raja. Raden Sindureja dijaga oleh para mantri agung di pintu Kamandungan. Sementara itu, sang raja berkata keras, "Hei bocah gandek, katakan kepada adikku di Sampang agar cepat, dan juga di Pati Urawan beserta bala tentaranya. Laksanakan menghukum mati si Sukra." Yang disuruh bergegas sambil menghormat. Sudah bertemu Adipati Cakraningrat dan Adipati Urawan, segera mematuhi perintah. Sementara itu, Raden Sukra setelah kepergian sang ayah menutup pintu ke Sindurejan. Pasukan Sindurejan sudah dipisahkan dengan orang Bugis yang lalu disuruh berbaris di pelataran. Sudah bersiap mengamuk mereka, tetapi Raden Sukra tak ingin. Jadi mereka hanya berputar-putar tak jauh dari tuannya. Adipati Urawan bingung dalam hatinya. Akan diterabas Raden Sukra banyak tentara Bugisnya. Kalau benar mengamuk, akan jatuh korban dari para prajurit. Adipati Urawan tak mampu berkata, sementara Gandek utusan raja mengingatkan agar segera diselesaikan. Adipati Urawan berkata, "Tunggu sebentar." Semua punggawa ditanya pendapatnya. Semua menjawab seperti itu. Diminta dengan lembut supaya tidak membuat rusak para prajurit. Ada kerabat Raden Sindureja berkedudukan mantri Panumping. Namanya Ki Mandaraka, masih terhitung sesepuh dengan Sindureja. Berkata Ki Mandarakan kepada Adipati Urawan, "Saya akan masuk membujuk Sukra." Sudah diizinkan oleh Adipati Urawan. Sudah masuk tanpa keris dengan memanjat pagar bata. Di dalam tentara Bugis, ketika melihat orang memanjat pagar kaget dan hendak langsung membunuh. Tetapi urung, karena yang masuk tidak membawa keris. Raden Sukra ketika itu selalu membawa tombak pendek di tangan, tidak pernah lepas. Raden Sukra kaget melihat sang paman Kiai Mandaraka. Segera berlari mendekat, dirangkul Raden Sukra serta ditangisi. "Duh, anakku, bagaimana polamu ini? Kau tidak kasihan dengan ayahmu? Engkau menurutlah pada wakmu, Ki Urawan, yang sudah datang di depan." Ki Adipati Urawan diutus oleh sang raja menyampaikan perintah. "Kalau engkau sungguh bertobat, akan diampuni oleh sang raja. Nah, engkau keluarlah." Raden Sukra menjadi luluh kemarahannya. Sudah menjadi kehendak Tuhan, Sukra harus mati. Barisan Bugis segera bubar. Gerbang dibuka segera. Adipati Urawan berkata, "Jangan diganggu bala tentara Bugis, biarkan keluar dulu." Setelah barisan Bugis keluar, Adipati Urawan masuk bersama Tumenggung Wiradigda.
Raden Sukra sungkem. Kerisnya ditarik dari belakang oleh Wiradigda. Bersamaan Ki Mandaraka menubruk dari belakang. Raden Sukra sudah diikat tangannya dengan kain hijau. Ki Adipati Urawan berkata, "Sukra, bagaimana kehendakmu sekarang? Apakah kamu ingin mati atau ingin hidup? Kalau kamu memilih mati, ayahmu yang hidup. Kalau kamu memilih hidup, ayahmu yang mati. Kalaupun kamu hidup tanpa guna, ayahmu mempunyai anak seperti kamu." Raden Sukra berkata meminta belas kasih. "Duh Uwa, mending saya yang berkorban mati. Tapi setelah saya mati, ayah tetap terus pada kedudukannya." Adipati Urawan berkata, "Jangan engkau ulang 2 kali. Saya yang akan memohonkan kepada raja." Raden Sukra berkata, "Wa Adipati, kalau saya dibunuh Wa, jangan dibunuh sekalian, biar mati dengan sendirinya." Adipati Urawan mengambil bisa dan racun. Semua wujud bisa diminumkan segera, tetapi tidak mempan kepada Raden Sukra. Mendadak datang kandek utusan raja. Datang mengingatkan agar kematian Sukra disegerakan. Ki Tumenggung Wiradigda takut pada perintah raja. Demikian pula Ngabai Mandaraka. Kaku hati keduanya, segera meraih Sukra dan dipelintir lehernya. Raden Sukra mati seketika. Terbujur jenazahnya memilukan. Adipati Urawan keluar bersama Tumenggung Wiradigda dan Ngabai Mandaraka. Sesampainya di luar, bertemu Pangeran Cakraningrat dan Adipati Surabaya. Barisan pasukan disuruh bubar. Para adipati lalu menghadap ke panggilan, memberitahu sang raja. Sudah diberitahu sang raja. Para punggawa yang menghadap semua menyembah. Sang raja berkata, "Bagaimana si Sukra? Apakah sudah mati?" Adipati Urawan berkata, "Benar Paduka, sudah mati." Sang raja berkata dengan manis, "Lepaskan Sindureja." Yang disuruh menyembah dan segera melaksanakan. Tak diceritakan pelaksanaannya. Singkat cerita, Sindureja telah dilepaskan, kerisnya pun sudah diberikan, dan dosanya diampuni. Sudah disuruh pulang kembali menempati kedudukannya. Semua penggawa mengiringi kepulangan Sindureja. Kejadian besar malam ini masih terhitung di tahun yang sama dengan tahun pernikahan Pangeran Adipati Anom dan Raden Ayu Lembah. Raden Pati sudah sampai di rumah. Melihat jenazah putranya tertegun, tak mampu bicara. Berkata Adipati Sampang, "Kanda, janganlah terus dipikirkan. Sudah kehendak Tuhan kematian putra Anda." Jenazah disuruh membawa keluar untuk dimandikan dan dikuburkan segera. Tak tergambarkan kesedihan Kipati sekeluarga yang mengalami musibah. Raja berkenan mengirim utusan untuk berbelasungkawa dan memberi kain mori 2 lembar. Nyai Wijaya yang diutus. Raja lalu meminta Pangeran Putri Puger yang namanya Raden Ayu Impun dan salah seorang keponakan Raden Ayu Puger agar masuk istana. Sang adik tidak menolak dan diaturkan ke istana. Saat kasih sang raja kepada keponakan perempuannya, itu Laksana Putra sendiri. Raden Ayu Pucang adalah istri dari Pati Sindureja dan juga merupakan adik sang raja. Dahulu, ketika Mataram ditaklukkan Trunajaya, Raden Ayu Pucang menjadi putri boyongan, kemudian diberi istri Trunajaya. Ketika Trunajaya dihukum mati, Raden Ayu Pucang kembali ke Kartasura dan menjadi istri Sindureja.